Lihatlah bagaimana tokoh-tokoh yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tokoh-tokoh sesat seperti tokoh Mu'tazilah. Siapa tokoh Mu'tazilah? Siapa pemimpinnya Mu'tazilah? Siapa? Wasil bin Atha. Yang pertama kali mendirikan sekte Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu cerdasnya minta ampun hadirin. Dia itu pernah satu ketika ingin dites karena dia ini punya ketidakmampuan, lidahnya cadel, nggak bisa bilang R. Tiba-tiba pengen dites. Satu masjid ingin mengetes untuk dia jadi khotib Jumat, sehingga semuanya nggak ada yang mau maju jadi khotib Jumat, tinggal dipersilakan dia, silakan maju. Semua sepakat dia yang maju. Nggak ada persiapan. Orang ingin mempermalukan dia karena dia nggak bisa bilang R. Tapi ternyata dia susun kalimatnya, dia pilih diksi dan sinonim daripada kata-kata yang ada R-nya diganti jadi nggak ada kata R dari awal sampai akhir. Antum bisa suruh khutbah Jumat mendadak tiba-tiba terus mengganti di setiap kata nggak ada kata R karena rahmat Allah ada R, karunia Allah ada R tuh. Susah kan? Tapi cerdas. Tapi ternyata di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihatlah gembong Mu'tazilah berikutnya, ada namanya Al-Jahiz. Beliau ini punya kitab tentang hewan. Salah satu rujukan daripada ilmu kehewanan adalah kitab salah satu gembongnya Mu'tazilah. Tahu hobinya apa? Hobinya adalah sewa perpustakaan. Kita sewa buku mungkin jarang sekarang. Ini sewa perpus. Kalau sekarang sewa Gramedia misalkan. Satu Gramedia saya sewa. Kayak gitu hobinya. Tapi ternyata menjadi gembong kesesatan. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari kisah gembong-gembong Mu'tazilah ini, kata beliau, "Utu zakaan walam yu'tu zakaan." Mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberi tazkiyah, tidak diberi kelembutan hati, tidak diberi hidayah. Karena ilmu adalah sesuatu, sedangkan pengamalan atas ilmu adalah suatu hal yang lain. Knowledge is a thing, dan kemampuan dalam mengamalkan ilmu adalah suatu hal yang lain. It's another thing. Makanya mau tidak mau ketika kita memiliki ilmu, maka mintalah taufik agar kita dipermudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu bukanlah untuk sebagai ajang untuk show off. Bukan pula apa yang dikumpulkan di rak-rak buku. Bukan pula apa yang dihafal. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu bukan apa yang dihafal. Ilmu adalah apa yang bermanfaat. Oleh karena setiap kali kita mendapati ada ketambahan daripada skill kita, ada ketambahan daripada kemampuan kita, ada ketambahan dari harta kita, ada ketambahan dari jabatan kita, ketahuilah hal yang pertama kita lakukan adalah menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri kita yang lemah.